Hai, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Hari ini Pak Imbong menghadirkan begitu banyak saksi di sidang gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, bagi saya ini makin panjang perjalanan sidang gugatan cerai. Tidak seperti yang kita harapkan, ya, cepat selesai dan segera dapat keputusan, ya. Mohon maaf ya untuk teman-teman, ya, saya tidak sedang berada di studio saya, tapi ini sedang di sebuah hotel di luar kota, ya, jauh dari studio. Ya, saya sebut saja sedang di Jakarta, ya. Tetapi saya tetap memberikan ulasan-ulasan. Ya, saya baru tiba, langsung memberikan ulasan untuk Anda semua terkait dengan sidang, ya. Saya ingin mengulas, ya, sebuah berita, ya. Ini sebenarnya saya juga senang karena ini disinggung di dalam persidangan. Oke. Langsung saja dari Kompas.com. Inisial N disebut dalam sidang cerai Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Akhirnya, ya, akhirnya disebut, ya. N ini Niko Surya, teman-teman, ya. Saya bacakan saja dulu, nanti kita ulas, ya. Jakarta, Kompas.com, sosok berinisial N disebut dalam sidang cerai aktor Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Rabu 18 Desember 2024, sidang cerai mereka kembali digelar, masih dengan agenda keterangan saksi dari pihak Mbak Imbong. Usai sidang, kuasa hukum Mbak Imbong, Fahmi Bahmid, mengkonfirmasi hal tersebut. Bukan lagi disebut lengkap namanya, disampaikan dengan kekaget-kagetan pihak dari Paula Verhoeven. Jadi, biasakan mencari informasi biar tidak terkaget-kaget di ruang persidangan, ucap Fahmi Bahmid di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada saat awal mengumumkan gugatan cerainya, Baim menuding Paula berselingkuh. Nama pria dengan inisial N pun beredar. N, ya, Niko Surya, ya, teman-teman, ya. Fahmi enggan menjawab secara jelas apakah ada saksi yang menyatakan bahwa ia melihat Paula berselingkuh. Tidak boleh saya jelaskan, saksinya menjelaskan peristiwa sendiri-sendiri. Apa peristiwa sebelum perkawinan? Ada peristiwa sebelum perkawinan, ada peristiwa perkawinan, dan sebagainya. Isinya saya tidak akan jelaskan. Yang jelas ada saksi yang mengetahui sebuah peristiwa seperti itu. Baim total memiliki 10 saksi fakta dan 3 saksi ahli. Hingga sidang hari ini sudah ada 7 saksi fakta dan 2 saksi ahli yang dihadirkan. Sidang akan berlanjut pada 8 Januari 2025. Oke, ya, untuk berita ini kita ulas saja bahwa masih belum meyakinkan saya, ya. Juga mungkin teman-teman belum yakin, kan? Ada saksi yang mengatakan, ada kalimat dari pengacara ini, ya, bukan dari saksinya tapi dari pengacara. Ada kalimat di sini yang menyebutkan kejadian hot. Nah, kemarin saksi gembok, sekarang kejadian hot. Kemudian ada kalimat gini. Bukan lagi disebut lengkap namanya, disampaikan dengan kekaget-kagetan. Jadi, biasakan mencari informasi biar tidak terkaget-kaget di ruang persidangan.
Tapi saya nggak kaget karena sudah biasa ini bahasanya dari Fahmi Bahmid ya seperti ini. Ya. Jadi belum Fahmi enggan menjelaskan secara jelas apakah ada saksi yang menyatakan bahwa ia melihat Paula berselingkuh. Tidak boleh saya jelaskan, saksinya menjelaskan peristiwa sendiri-sendiri. Yang jelas ada saksi yang mengetahui sebuah peristiwa seperti itu. Oke, kita ke satu berita lagi ya. Ini ya beritanya belum jelas ya. Ini langsung yang ini ya dari Suara.com ya. Dari Suara.com yang menyatakan, nah langsung judulnya ya. Baim Wong optimis keterangan saksi hot pengacara Paula Verhoeven itu malah melemahkan. Oke, kita bacakan saja dulu ya. Suara.com. Baim Wong menghadirkan 2 saksi fakta di sidang perceraian dengan Paula Verhoeven. Saksi tersebut dikatakan pengacara yang memberikan, ya dikatakan oleh pengacaranya, memberikan keterangan yang hot. Hot itu panas. Jadi saksi fakta itu adalah orang yang mengetahui, melihat, dan ada di saat kejadian. Hebat kan? Kata pengacara Baim Wong Fahmi Bahmid di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Paula Verhoeven yang juga diwakili pengacaranya Alfon Kurnia Palma memberikan tanggapan. Ia mengatakan hadirnya saksi tersebut bukan memperkuat dugaan Baim Wong soal perselingkuhan kliennya. Sudah kami gali secara mendalam, keterangan itu berseberangan dan itu tidak menguatkan atau melemahkan dari dalil-dalil mereka sendiri. Kata Alfon di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Walaupun mereka menggunakan pada hari ini, ya, tapi kami menilai mereka menyia-nyiakan, kata pengacara Paula. Meski yakin dengan pernyataannya, pengacara Paula Verhoeven tetap mempersilahkan Baim Wong menghadirkan saksi lain. Sebab memang dalam agenda 8 Januari 2024 Majelis Hakim masih akan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Baim Wong. Silahkan saja dia mau ngomong apa, tapi kan proses pemeriksaan masih berlangsung. Ujar Alfon. Oke. Ya, saya sudah bilang. Kalau keterangannya itu tidak sesuai dengan faktanya, justru akan jadi bulan-bulanan. Walaupun sekarang ini pengacara Baim Wong mengatakan ada saksi hot, ada saksi gembok, ada saksi kunci. Kalau tidak mengarah kepada persoalan yang sebenarnya, yaitu perselingkuhan, apalah artinya ya? Saksi hot tuh panas ya. Hot tuh panas artinya mungkin ya, dia bilang adegan panas mungkin ya. Ini saya mengatakan mungkin. Adakah adegan panas, kan begitu ya kan? Hebat betul jadi saksi kalau mengetahui ada yang hot. Hebat ya. Misalnya nih namanya saksi hot nih, dia masuk kamar, nih saksinya nih, dia masuk kamar sembunyi di dalam lemari, kemudian Paula Verhoeven masuk ke tempat tidur, kamar dan di tempat tidur, kemudian ada laki-laki lain ikut juga di tempat tidur, yang di dalam lemari itu merekam. Wah, itu saksi hot namanya itu. Hebat itu, ya kan? Itu saksi hot. Tapi kalau hanya melihat di satu tempat, sedang duduk-duduk, sedang
sedang makan, sedang belanja. Ada lagi nih hari ini, ada saksi hot. Aduh. Mungkin besok apa lagi ya? Coba saya ambil satu lagi ya, judulnya. Bagus juga ini kalau ada kalimat-kalimat begini ya. Mana tadi? Ya ini ya. Yang terakhir nih ya. Ini saya banyak berita hari ini, tapi saya ambil 3 aja ya. Dari Tribun News, Baim Bong hadirkan saksi ahli dan fakta di sidang cerai, keterangannya sudutkan Paula Verhoeven. Oke. Nanti setelah ini kita bahas secara global ya teman-teman ya. Tribun News Jakarta, aktor sekaligus YouTuber Baim Bong membawa saksi dalam sidang cerainya dari Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saksi yang dihadirkan oleh Baim Bong adalah saksi ahli di bidang anak dan 2 saksi fakta. Usai menjalani sidang cerai, kuasa hukum Baim Bong Fahmi Bahmid mengatakan ketiga saksi memberikan keterangan yang dianggap menguntungkan kliennya. Pasti yang saksinya dia. Beberapa fakta diungkap dalam sidang cerai Baim Bong dan Paula yang digelar tertutup. Tadi sidang 1 saksi ahli di bidang anak, 2 saksi fakta yang menerangkan fakta-fakta hot. Pokoknya saya hanya bicara seperti itu. Kemudian Fahmi menambahkan 2 saksi fakta dihadirkan karena mengetahui dugaan permasalahan yang terjadi dalam masalah rumah tangga Baim Bong dan Paula. Bukan masalah selingkuh, tapi masalah rumah tangga, masalah belanjaan kali ya. Keduanya bahkan membeberkan bukti-bukti yang kuat dalam sidang. Bukti selingkuh gitu maksudnya? Pasti tidak. Jadi saksi fakta itu adalah orang yang mengetahui, melihat, dan ada di sana saat kejadian. Kejadian apa nih? Kejadian berselingkuh gitu maksudnya? Dia memberikan keterangan sesuatu yang menurut saya hot. Namun demikian 2 saksi tersebut tidak bisa dibeberkan oleh pihak Baim Bong. Saksi tidak boleh saya beritahu siapa identitasnya. Kemarin bilang boleh. Kemarin bilang boleh, sekarang nggak boleh. Kemarin kan yang saksi gembok boleh, sekarang nggak boleh. Baim Bong sendiri tidak banyak bicara usai menjalani sidang cerainya kali ini. Ia memilih untuk langsung meninggalkan Pengadilan Agama untuk menjemput sang anak di sekolah. Maaf ya, saya jemput anak dulu imbuhnya. Jemput anak disampaikan ke wartawan. Baim Bong sendiri melayangkan gugatan cerai terhadap Paula Verhoeven karena menuduh sang istri selingkuh dengan pria lain. Pria tersebut sangat dikenal oleh Baim Bong. Hubungan mereka sangat dekat, makanya ia menyebut dirinya dikhianati oleh orang terdekatnya. Udah saya sebut sajalah, inisialnya adalah Niko Surya. Dah itu aja udah. Ada yang baru ya teman-teman ya. Oke, kita bahas teman-teman. Mulai dari saksi hot dulu ya. Tadi saya sudah utarakan, yang namanya saksi hot itu gini loh. Saya mau bilang apa ya? Ya tadi kita masuk kamar, kita sembunyi di dalam lemari, ya kan? Kemudian secara diam-diam kita melihat, ya, orang yang sedang di atas tempat tidur, itu namanya saksi hot. Ya tidak ada sih dalam buku, tapi itu menurut saya. Artinya apa? Melihat kejadian secara langsung tanpa halangan, bukan diceritakan, bukan katanya. Oke, teman-teman semua. Tadi ada juga yang namanya saksi ahli di bidang anak. Ya pasti semua saksi, siapa yang menunjuk nih. Kalau dia yang menunjuk adalah Baim Bong, secara
praktis, sedikit maupun banyak ataupun banyak sekali, pasti akan membela siapa yang memanggil. Karena dia punya keahlian. Ahli punya keahlian, yang ini ditutupin, yang ini ditonjolkan. Oke. Dari saksi ahli itu bukan saksi persoalan selingkuh, saksi anak, saksi psikologi anak. Jadi kalau saksi psikologi anak belum masuk kepada persoalan yang persoalan pokoknya, yaitu perselingkuhan. Begini saja saya sampaikan ya, ini ya teman-teman ya. Teman-teman harus tahu ya, harus tahu dulu bahwa ini masih posisinya ya, masih pihak Baim Wong yang menghadirkan saksi. Belum pihak Paula Verhoeven. Artinya, ya ini aja si orang-orangnya Baim Wong yang ditunjuk, yang dihadirkan itu yang bicara. Belum ada pembicaraan dari pihak dari Paula Verhoeven. Mungkin akan dihadirkan seperti yang saya sampaikan kemarin. Oke, dari situ ya. Jadi tahun 2024 ini belum akan ada putusan Baim Wong cerai, hak asuh anak dan sebagainya, belum. Masih di bulan Januari, masih berjalan lagi ya. Masih ada pihak Paula Verhoeven yang akan memberikan tanggapan atau bantahan atau jawaban. Dan juga akan ada bukti-bukti lain dan saksi-saksi lain yang dihadirkan oleh Paula Verhoeven. Kemudian saya mengatakan bahwa kasus ini, masalah ini, persoalan ini, inti pokoknya adalah di perselingkuhan. Sepanjang perselingkuhan ini tidak bisa dibuktikan, perselingkuhan yang dalam arti yang hukum ya, dalam arti nyata ya, yaitu hubungan persetubuhan antara laki-laki dan wanita dan perempuan, itu terjadi, itu baru namanya perselingkuhan. Tapi kalau hanya bertemu di luar berdua, makan bareng berdua, kemudian katakanlah karaoke bareng berdua, itu tidak bisa dikatakan perselingkuhan dalam bahasa hukum. Ini cerita bahasa hukum ya. Bahasa hukum di Indonesia, bukan hukum Islam loh. Di Indonesia kita tidak cerita masalah bukan muhrim atau mukrim, tapi secara umum ya, perselingkuhan adalah zina. Zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita yang bukan istrinya. Itu aja, simple. Terus saya menduga dengan disebutkannya nama N di pengadilan menjadi bahan pertimbangan hakim. N adalah salah satu sosok yang sangat penting, untuk memberikan penjelasan. Dari N inilah hakim nanti akan memberikan keputusan, gitu ya. N inilah sosok penting, dan alhamdulillahnya ya, kita alhamdulillahnya ya, sudah disebut dalam sidang. Kalau seseorang sudah disebut dalam sidang, patut untuk dihadirkan. Dari keyakinan hakim nanti akan memutuskan apakah terjadi perselingkuhan atau tidak. Memang persoalan ini bukan hanya sekedar ya seperti yang diomongkan pengacara tadi, Fahmi Bahmid mengatakan bahwa saksi ada macam-macam ya. Ada yang saksi sebelum nikah, ya kan? Jadi nambah-nambahin, saksi belum kawin, saksi kawin, saksi setelah kawin, saksi belanja di Shopee, saksi. Jadi semua saksi dihadirkan terkait dengan rumah tangga. Namun persoalan pokoknya belum terjawab. Dan kita semua sangat senang karena sekali lagi pria yang berinisial N disebut. Disebut inilah nantinya hakim akan
memanggil, ya setidak-tidaknya membutuhkan penjelasannya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi 2024 Mbak Imbo belum resmi bercerai, tapi sudah secara alami sudah ya, secara alami, secara agama, secara negara belum. Gitu aja teman-teman, mohon maaf ya, mohon maaf ulasannya ya tidak tersusun karena posisi saya sedang di luar kota dan tidak ada di studio. Mohon maaf ya, mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.